Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama lengkap saya Francisca Angelina Mola, biasa disapa Leli. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aliran pendidikan rekonstruksionisme. Selanjutnya, hakikat aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris recon yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tutup tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Secara prinsip dan tujuan, aliran rekonstruksionisme ini tidak jauh beda dengan aliran perennialisme. Kedua aliran ini sama-sama menunjukkan kekhawatirannya pada realitas kehidupan kebudayaan yang sejatinya selalu berubah-ubah. Bedanya hanya pada masing-masing cara yang dilakukan untuk mengontrol realitas atau tata kehidupan yang dimaksud. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Menurut Muhammad Noor Syam, kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang siuran. Aliran ini juga menganggap bahwa rusaknya tata kehidupan biasa disebabkan oleh rusaknya tata pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus lebih memahami kehidupan kebudayaan di lingkungannya. Di samping itu, pendidikan dituntut untuk memahami sekaligus memastikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini, sehingga pendidikan yang dijalankan bisa saling iring dengan realitas kehidupan kebudayaan. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar demi generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam aliran filsafat serta pemikirannya. Adapun pendapat para tokoh beserta pemikirannya itu. 1. Caroline Parr. Pendapatnya mengenai nilai. Nilai di sini yang dimaksud adalah mengenal nilai yang ada pada sekolah tersebut, bahwa nilai ini merupakan hasil berpikir efektif peserta didik. Nilai ini diharapkan agar dapat merubah dunia pendidikan lebih berkembang menjadi baik. Nilai juga perlu dilihat dari proses belajar dari peserta didik dan juga perkembangannya yang didapat dari pelajaran tersebut dan juga pola pikir dari peserta didik tersebut agar dapat selalu berpikir dengan baik. Yang kedua, Gregory Akoon. Beliau seorang pendidik dari Amerika dan juga seorang ahli teori pendidikan. Beliau sangat menekuni pembelajarannya dalam bidang sosiologi. Beliau mempunyai suatu keinginan, yaitu ingin menjadikan atau mendirikan sebuah lembaga pendidikan sebagai sarana belajar bagi masyarakat. Yang ketiga, Paulo Freire. Menurut Paulo, mengenai pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan ini, ia berkeinginan agar pemerintah merubah sistem pendidikan. Menurut Paulo, sistem pendidikan saat ini sangat menindas masyarakat, dan menurutnya agar dapat diganti dengan sistem pendidikan yang baru, yaitu sebuah sistem pendidikan yang dalam prosesnya terdapat kebebasan bagi masyarakat dengan cara memanusiakan manusia, bukan dengan cara menekan atau penindasan terhadap masyarakat. Yang selanjutnya, latar belakang munculnya aliran filsafat rekonstruksionisme. Latar belakang munculnya aliran filsafat rekonstruksionisme pada tahun 1930-an. Dunia mengalami krisis yang sangat hebat, yaitu krisis ekonomi yang tidak hentinya terus merongrong perekonomian dunia. Sistem ekonomi kapitalitas telah meningkatkan sikap egosentris masyarakat dunia. Masa krisis dunia bukan hanya terjadi pada era modern seperti saat ini yang tengah gemparnya menghantui setiap penjuru dunia.
kapabilitas telah menumbuhkan sikap kesombongan negara-negara yang merasa memiliki sistem perekonomian di atas atau yang disebut dengan negara-negara maju. Amerika merasa sanggup hidup dengan perekonomian sendiri, hingga akhirnya defisit perdagangan Amerika mulai terasa sesak menjadi elemen penting ekonomi dunia pada awal abad ke-17. Antara tahun 1090 sampai tahun 2000, defisit perdagangan Amerika dari 100 miliar naik menjadi 450 miliar. Krisis yang terjadi di Amerika Serikat secara otomatis juga telah menjadi krisis bagi dunia. Sedangkan krisis yang terjadi pada tahun 1930-an pada saat itu juga merupakan sebuah krisis ekonomi dunia yang menyebabkan terjadinya depresi dunia sehingga menyebabkan lumpuhnya bangsa-bangsa kapabilitas secara ekonomi. Adanya krisis ini akhirnya berdampak pula kepada pendidikan. Krisis inilah yang melatar belakangi munculnya aliran rekonstruksianisme yang bertujuan untuk dapat berusaha merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan kehidupan yang bercorak modern. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemikiran dalam aliran rekonstruksianisme. 1. Masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Krisis dunia yang sedang dialami saat ini antara lain persoalan tentang kependudukan sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global dalam distribusi penyebaran kekayaan sempit, dan penggunaan teknologi yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Yang kedua, penciptaan tatanan sosial yang menjaga. Kerjasama menyeluruh dari semua bangsa adalah satu-satunya harapan bagi penduduk dunia yang berkembang terus, yang menghuni dunia dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya. Yang ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Sekolah dapat harus mengubah skala mendasar peran tradisionalnya dan menjadi sumber inovasi sosial. Tugas mengubah peran pendidikan amatlah urgen karena kenyataan bahwa manusia sekarang mempunyai kemampuan memusnahkan diri. Yang keempat, metode-metode pengajaran. Metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam konteks pendidikan, aliran rekonstruksionisme berupaya melakukan sebuah perombakan dalam pendidikan yang bertujuan untuk merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, serta membina suatu konsensus yang paling luas dan mungkin mengenai tujuan pokok tertinggi dalam kehidupan manusia. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk aliran rekonstruksionisme untuk dapat memperbaiki sistem pendidikan supaya tidak terkungkung dalam sebuah pendidikan yang amat tradisional dan tidak dapat menyelesaikan perkembangan zaman. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang tokoh pendidikan. Di sini saya ambil tokoh pendidikan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879, tepatnya di wilayah Karisindenan, Jepara, dari pasangan R.M. Sosrodingrat dan Mas Ajeng Ngasira. Kartini beruntung karena sebagai keturunan keluarga bangsawan Jawa, ia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Kartini membuatnya tumbuh sebagai perempuan yang haus akan ilmu. Bukan hanya itu, Kartini juga berpikir maju. Pendidikan yang diterima Kartini mampu membentuknya menjadi perempuan yang cerdas, peduli, dan berani. Semasa kecil, Kartini sangat lincah sehingga ia kerap dipanggil dengan sebutan Trinil. Kartini bahkan menguasai bahasa Belanda. Hal tersebut membuktikan bahwa kecerdasan Kartini tidak mampu diragukan.
Kartini merupakan seorang perempuan yang mempunyai keinginan besar dan semangat tinggi untuk memajukan pendidikan bagi kaum perempuan. Kartini telah mempunyai jiwa sosial sejak masa sekolah, yang mana seringkali beliau diajak oleh ayahnya berkeliling untuk mengetahui secara dekat keberlangsungan hidup rakyatnya yang serba kekurangan. Kartini memiliki semangat juang yang dapat dikatakan dahulu jarang ditemukan dalam lingkup kaum perempuan seusianya. Keberaniannya sebagai tokoh emansipasi perempuan patut diacungi 2 jempol. Beliau merupakan pejuang yang cerdas sejak kecil. Kartini turut prihatin terhadap kondisi kaum perempuan di masa lalu. Sebagai bangsawan, beliau tidak mengenal kata sombong dalam kamus hidupnya. Hal ini dikarenakan yang beliau kenal semata-mata sikap sosial terhadap sesama makhluk hidup.